Pintu teater sekolah minggu telah dibuka. Adik-adik disilakan memasuki studio ibadah sesuai jenjang masing-masing. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai sekolah minggu. Kita akan bernyanyi bersama, berdoa bersama, membaca Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita. Ibadah sekolah minggu dimulai. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tetapi sebelum kita melayakan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak, yang selalu mencintai kami anak-anak. Kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami anak-anak sekolah minggu. Dan di saat ini biarlah Tuhan Yesus mau ada bersama-sama dengan kami dari jenjang batita sampai remaja, sehingga ibadah yang kami laksanakan di saat ini dari awal sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. terbang, 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 terbang.
membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari kakak pengasuh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah di hari ini. Dan kami bersyukur karena kami akan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita dari kakak pengasuh. Tuhan, tolong kami, berikanlah hikmat atas kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami bisa melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini yaitu dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Mari buka Alkitab bersama-sama dan kita membacanya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Selanjutnya adik-adik sekalian kita akan belajar dan program sajian kita di saat ini yaitu konteks, pokok bahasan, pola peningkatan taraf hidup umat GPM, ekonomia, sub pokok bahasan pengembangan ekonomi kreatif atau life skill. Nah, dalam pokok bahasan kali ini, Encik akan membahas 3 tujuan khusus penyajian. Yang pertama yaitu arti dari ekonomi kreatif atau life skill. Nah, adik-adik remaja tentu sudah pernah mendengar istilah ini, yaitu istilah ekonomi kreatif atau life skill. Nah, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif ini adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Nah, konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Jadi adik-adik sekalian, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak lebih maju. Nah, untuk mengembangkan ekonomi kreatif, maka perlu mengenal kecakapan atau keterampilan dari masing-masing orang, sehingga pengembangannya akan lebih terkonsep dengan baik. Nah, apa saja kecakapan atau keterampilan yang harus kita ketahui? Ada 4 adik-adik sekalian. Yang pertama yaitu kecakapan personal. Nah, apa itu kecakapan personal? Kecakapan personal ini mencakup kesadaran diri dan berpikir secara rasional. Kemudian yang kedua, kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini bisa dibagi dalam 2 jenis, yaitu kecakapan kita dalam berkomunikasi dan juga bagaimana kecakapan kita untuk bekerja sama dengan baik. Kemudian yang ketiga, kecakapan akademik. Untuk kecakapan akademik ini seringkali disebut juga dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah. Nah, kemudian yang keempat, kecakapan vokasional. Kecakapan ini sering disebut dengan kecakapan kejuruan. Nah, artinya suatu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau di lingkungan peserta didik. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi untuk penjelasan tentang apa itu ekonomi kreatif. Kemudian kita masuk dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu apa manfaat dari ekonomi kreatif bagi remaja gereja. Nah, apakah ada manfaatnya? Tentu ada, adik-adik sekalian. Manfaat dari ekonomi kreatif atau life skill bagi remaja gereja ada 7 di sini. Yang pertama, manfaatnya bisa memperkenalkan potensi diri masing-masing remaja. Jadi adik-adik bisa mengenalkan potensi diri adik-adik sekalian, bahwa adik-adik mampu dalam bidang ini, mampu dalam bidang itu, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, adik-adik juga dapat mempersiapkan diri untuk membuka lapangan kerja. Nah, tentu ini sangat luar biasa apabila adik-adik bisa menggali potensi diri adik-adik, maka kedepannya adik-adik bisa membuka lapangan kerja baru. Kemudian yang ketiga, manfaatnya dapat membuat remaja menjadi lebih kreatif. Nah, tentu adik-adik punya masing-masing punya kreativitas sendiri-sendiri. Untuk itu apabila adik-adik punya potensi, punya talenta, mari kembangkan agar supaya itu dapat bermanfaat di kehidupan adik-adik di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, manfaatnya juga dapat mempersiapkan remaja memasuki era bonus demografi. Yang kelima, dapat mengurangi angka pengangguran di era bonus demografi. Yang keenam, dapat meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Dan yang ketujuh, mempersiapkan remaja memasuki kompetisi bisnis yang lebih sehat dan dalam jangka yang panjang. Nah, apabila adik-adik sudah memahami life skill dalam diri adik-adik, maka adik-adik bisa mengembangkan potensi yang adik-adik miliki sehingga ini bisa membuka kompetisi bisnis yang lebih baik bagi kehidupan adik-adik di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adik-adik, yaitu bentuk ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan oleh remaja gereja. Nah, mari kita mengidentifikasi bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan oleh adik-adik sebagai remaja gereja. Adapun bentuk kegiatan ekonomi kreatif yaitu advertising atau periklanan, kemudian arsitektur, pasar barang seni, kemudian kerajinan, desain, fashion, musik, game, broadcasting, video, film, dan fotografi. Nah, itu beberapa yang dapat Encik sebutkan untuk materi kita di hari ini. Dan tentu dari beberapa bentuk ekonomi kreatif yang sudah Encik sebutkan tadi, pasti salah satunya dimiliki oleh adik-adik sekalian. Semua kita manusia diberi potensi, diberi talenta oleh Tuhan dalam setiap diri manusia. Nah, untuk pelajaran kita di hari ini, apa kaitannya dengan firman Tuhan? Tadi di Filipi 4 ayat 19 dibilang bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kaitannya dengan materi kita di hari ini adik-adik sekalian, bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan telah memberikan talenta, Tuhan telah memberikan sesuatu yang sungguh sangat berharga dalam hidup kita. Dan potensi yang sudah Tuhan beri bagi kehidupan kita semua, kita harus mensyukurinya. Nah, bagaimana kita mensyukuri anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma itu? Nah, salah satu caranya yaitu dengan bersyukur dan mengembangkan potensi. Kita gali potensi yang ada di dalam diri kita, kita berkreasi, kita semakin kreatif sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi dengan materi ini, mari sama-sama kita belajar sebagai remaja-remaja gereja, jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya menjadi anak-anak yang malas, tetapi mari terus semangat dalam belajar, gali potensi yang ada di dalam diri adik-adik sekalian, dan Encik yakin pasti adik-adik akan berhasil berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dan memberkati kita dengan firman-Nya dan dengan materi di hari ini. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik yang diberkati Tuhan. Tibanya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami imani di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, ada syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan,
sehingga kami boleh ada lagi di hari Minggu, hari Tuhan, hari yang mulia. Kami berterima kasih juga ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah anak-anak sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil Gereja Immanuel Ternate. Kami berdoa Tuhan di saat ini untuk menopang seluruh karya pelayanan gerejamu yang dilakukan di Jemaat Immanuel Ternate oleh rekan-rekan pengasuh SMTPI Immanuel Ternate. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kerja keras pengasuh SMTPI Immanuel Ternate yang selalu dengan ide-ide kreatif mereka yang semakin hari semakin cemerlang. Biarlah ada dalam penyertaan-Mu Bapa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Immanuel Ternate, dari jenjang anak kecil, anak batita, anak indria, anak tangguh, anak remaja. Tuhan mengenal mereka semua dengan nama-nama mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan, tumbuh kembangnya diberkati, pendidikan mereka dengan roh kepintaran, roh dengar-dengaran teristimewa, roh takut Tuhan, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, sebagai orang tua dari anak-anak ini bersama dengan Bapak Ibu pengasuh, biarlah mereka boleh menanamkan buah-buah kebaikan untuk anak-anak ini. Biarlah masa depan anak-anak ini Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau nyatakan di dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua, mau tinggal menyertai anak-anak sekolah minggu SMTPI ini mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai, kita telah menyanyi bersama, Kita telah berdoa bersama, membaca Alkitab, Mendengarkan cerita. Dan adik-adik, informasi yang penting bahwa pada minggu depan tanggal 5 September kita sudah bisa beribadah sekolah minggu secara tatap muka. Dan pada hari itu juga kita ada bersama dalam ujian tengah semester. Jangan lupa hadir ya. Sampai jumpa. Shalom.